Halo guys, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Predator yang dirilis pada tahun 1987. Film ini disutradarai oleh John McTiernan dan dibintangi oleh Regin Savage sebagai Poncho, Sabine Black sebagai Hawkins, Sonny Landham sebagai Billy, Jesse Ventura sebagai Bland, Bill Dutch sebagai Mac, Alpidia Carolio sebagai Anna, Carl Walters sebagai Dillon, dan juga Arnold Schwarzenegger sebagai Dutch. Film ini menceritakan tentang sebuah misi elit yang ditugaskan untuk menyelamatkan sandera di kelompok gerilyawan di Amerika Tengah. Namun di tengah misi, mereka bertemu dengan makhluk tak kasat mata yang sedang mengintai pergerakan mereka. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan pesawat luar angkasa yang menembus atmosfer bumi dan mendarat di planet bumi. Kita beralih di pesisir pantai, di mana di situ ada Mayor Dutch yang sedang disewa untuk misi penyelamatan Menteri Kabinet dan ajudannya yang kehilangan kontak 18 jam yang lalu. Jenderal Phillips meyakini di sana mereka disandra oleh para gerilyawan. Dutch sempat curiga karena yang seharusnya menangani misi ini adalah tentara resmi milik negara. Di situ Dutch bertemu dengan Dillon, teman lamanya yang sekarang bekerja di CIA. Lalu Dillon menegaskan kembali tentang misi ini. Kalau di salah satu menteri ajudan ada teman Dillon yang harus diselamatkan. Keesokan harinya, tim Dutch bersama Dillon berangkat menggunakan helikopter menuju ke titik terakhir sebelum helikopter milik Menteri Kabinet kehilangan kontak. Setibanya di sana, mereka menemukan bangkai helikopter yang tersangkut di atas pohon. Kemudian Poncho naik untuk mengecek bagaimana keadaan bangkai helikopter tersebut. Di sana dia menemukan pilot helikopter yang ditembak dengan rudal panas tepat di bagian kepalanya. Hal ini membuat Dutch curiga karena bagaimana bisa seseorang gerilyawan gunung bisa mempunyai alat yang cukup canggih seperti rudal panas. Billy yang sudah menganalisa tempat sekitar, dia melapor kepada Dutch bahwa ada 12 orang gerilyawan membawa 2 orang menggunakan helikopter dan 6 dari orang tersebut memakai sepatu militer US. Dutch yakin para pemberontak sedang melakukan patroli. Kemudian Dutch menyuruh Billy untuk kembali melakukan pencariannya. Di sini Billy menemukan mayat dalam keadaan sudah dikuliti yang sedang dititili oleh burung pemakan bangkai. Lalu Mac menemukan kalung milik Jim Hopper di salah satu mayat tersebut, yang dimana Jim Hopper adalah seorang pasukan baret hijau dari Fort Bragg yang seharusnya tidak ada di tempat seperti ini. Kecurigaan Dutch pun semakin bertambah. Tidak mungkin pasukan Hopper berada di tempat seperti ini jika mereka tidak ada yang menyuruh. Billy menganalisa bahwa pasukan Hopper menembak ke segala arah, namun tidak ada jejak-jejak kalau pasukan Hopper sedang dikepung, serta tidak ada jejak pasukan Hopper seolah-olah mereka hilang begitu saja. Kemudian Dutch memerintahkan untuk mencari markas gerilyawan untuk menyelamatkan para sandraan dan menyebar dengan jarak 5 meter tanpa bersuara. Dan ternyata mereka sedang diintai oleh seseorang menggunakan sensor panas. Akhirnya tim Dutch menemukan markas para gerilyawan. Di situ gerilyawan dengan keji membunuh sandraannya. Dutch memerintahkan untuk menyerang secara diam-diam. Dan akhirnya tim Dutch berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga dari gerilyawan. Lalu Dutch dengan gagah berani mendekati markas gerilyawan untuk menyerang menggunakan mobil yang sudah dipasangi bom dan mendorongnya ke tempat para gerilyawan berkumpul. Akhirnya war pun tak terhindarkan lagi.
War tersebut akhirnya dimenangkan oleh tim Dutch dan tidak ada satupun tim Dutch yang meninggoy. Saat Dutch mencari tawanan yang masih hidup, dia tak sengaja menyikut wanita bernama Anna, seorang wanita dari gerilyawan saat dia akan menyerang Dutch. Tak lama Mac datang dan menginfokan bahwa satu orang sandaraan yang mereka cari sudah dibunuh. Mac juga menemukan keanehan di sini. Menteri yang mereka cari adalah anggota CIA dan satu lagi yang dibunuh adalah seorang penasehat militer Rusia. Ternyata misi ini bukan misi penyelamatan. Dillon memanfaatkan tim Dutch untuk menyerang markas gerilyawan untuk mengambil berkas-berkas mereka. Kemudian Hawkins bilang para gerilyawan akan mengepung mereka dalam waktu 5 menit. Lalu Dutch menyuruh untuk bergegas pergi dari tempat ini dan Dillon membawa Anna sebagai tanggung jawabnya. Dutch berdiskusi dengan Billy untuk menentukan jalur mana yang akan mereka lewati. Akhirnya Dutch memutuskan bergerak ke jalur bukit yang menuju ke arah timur dan memerintahkan Poncho untuk memimpin timnya. Lagi-lagi mereka diintai oleh sesosok yang belum kita tahu sampai saat ini. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan menuju ke titik jemputan. Di sana, Billy sempat terdiam melihat ke arah pepohonan. Menurut Mac, Billy ini mempunyai indera keenam, atau bisa dibilang indigo. Billy bilang kepada Dutch bahwa ada sesuatu di balik pepohonan tersebut. Dan benar saja, makhluk tersebut sedang menatap Billy dan Dutch. Di situ, Anna yang dijaga oleh Poncho, dia berusaha kabur dengan memukul Poncho dengan batang kayu. Dan akhirnya Hawkins berhasil menangkap Anna. Tetapi dia tiba-tiba diserang oleh makhluk aneh yang bertubuh transparan. Tak lama Poncho datang dan melihat isi perut Hawkins yang sudah berceceran. Saat Dutch dan kawan-kawan tiba, dia langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Anna. Anna menjelaskan bahwa kejadian tadi begitu cepat, seolah-olah jin dari hutan inilah yang membunuh Hawkins. Kemudian Dutch menemukan radio dan senjata milik Hawkins. Dillon curiga kalau Hawkins senasib dengan Hopper, karena saat menemukan mayat Hopper, senjatanya tergeletak begitu saja. Kemudian Dutch menyuruh timnya untuk menyisir area dengan jarak 50 meter. Tim Dutch pun langsung menelusuri hutan untuk mencari mayat Hawkins. Bland yang mendengar suara mencurigakan dari semak-semak, ia bersiap menembak dengan senjata milik Layla Mobile Legends. Ternyata itu hanyalah tikus hutan. Namun tiba-tiba saja Bland ditembak dari belakang hingga dadanya tembus. Sepertinya ia ditembak menggunakan tembakan laser. Mac yang mendengar suara Bland langsung mendatanginya dan melihat makhluk transparan yang bermata seperti Ultraman, yang diduga makhluk tersebut telah membunuh Bland. Lantas Mac langsung menembaki makhluk tersebut yang disusul oleh Dutch dan kawan-kawan. Tetapi mereka malah kehilangan jejak makhluk tersebut. Tidak ditemukan bahwa makhluk tersebut telah tewas. Kemudian Dutch menyuruh Mac untuk memasang garis pertahanan dan ranjau-ranjau di atas bukit. Ternyata makhluk tersebut terluka karena aksi penembakan tadi. Kemudian Dillon menghubungi pusat untuk meminta jemputan. Namun permintaannya ditolak karena mereka masih ada di area berbahaya. Dillon juga menanyakan makhluk apa yang Mac lihat. Mac sama sekali tidak mengetahui makhluk apa itu. Tapi yang jelas makhluk tersebut bisa berkamuflase dan matanya mengeluarkan cahaya. Dutch meminta Mac untuk berjaga di malam hari dan anggota yang lain boleh istirahat. Ketika Mac sedang berjaga, tiba-tiba ada sesuatu yang mencoba menerobos benteng pertahanan mereka. Saat teman yang lain datang, ternyata itu hanyalah babi hutan yang telah dibunuh oleh Mac.
Di sisi lain, mayat Bland menghilang. Sepertinya makhluk tersebut telah berhasil mengambil mayat Bland. Dan keesokan harinya, Dutch kembali menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Hoskin. Anna pun sama jawabannya dengan Meg. Dan seolah-olah hutan itulah yang membunuh dan menyeret mayat Hoskin. Anna juga bilang sepertinya makhluk tersebut terluka saat tim Dutch menembakinya. Terbukti ia melihat darahnya berada di dedaunan. Kemudian Dutch dan tim yang tersisa mereka memasang jebakan untuk makhluk tersebut. Kali ini mereka ingin melakukan perlawanan. Di saat jebakan selesai dan semua menunggu makhluk tersebut, Anna bercerita tentang legenda di daerahnya. Setiap kali daerahnya mengalami tahun terpanas, orang-orang desa menemukan mayat tanpa kulit. Mereka mengatakan mayat-mayat tersebut dikuliti oleh iblis. Iblis yang membuat piala dari manusia, begitulah sebutannya. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara di atas pepohonan, dan Dutch langsung menghampirinya. Ternyata makhluk tersebut terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh tim Dutch. Dia juga menembaki ke segala arah yang akhirnya mengenai Ponco. Di situ Dillon sempat melihat wujud makhluk tersebut karena dia menampakkan dirinya. Kalau dilihat-lihat, wujudnya seperti musuhnya Power Ranger ya guys. Lalu makhluk tersebut melarikan diri dan Meg yang juga melihat makhluk tersebut langsung mengejarnya yang disusul oleh Dillon. Meg dan Dillon akhirnya bertemu dan melihat makhluk tersebut sedang bertengkar di atas pohon. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menangkapnya. Namun aksi mereka ketahuan terlebih dahulu oleh makhluk tersebut. Dan akhirnya mereka berdua dibunuh oleh makhluk tersebut. Teriakan Dillon sampai terdengar oleh sisa tim Dutch yang berusaha melarikan diri. Kemudian Billy berdiri menantang makhluk tersebut. Yang akhirnya Billy juga ikut tewas. Setelah membunuh Billy, makhluk tersebut juga menembak Ponco dan juga Dutch. Untungnya di sini Dutch sudah membeli item defense yang menjadikan darahnya agak tebal. Dutch juga menyuruh Anna untuk kabur menuju ke helikopter. Dutch pun mencoba untuk kabur lagi dan akhirnya dia terpleset dan jatuh ke sungai. Dutch akhirnya mampu berenang ke tepi sungai, dan tiba-tiba sesuatu jatuh ke sungai. Ternyata makhluk tersebut masih mengejar Dutch. Dutch yang sudah terbojok akhirnya dia mencoba untuk berkamuflase, menyatu dengan lumpur dan akar-akar pohon. Ternyata makhluk tersebut hanya bisa melihat dari suhu tubuh, dan karena Dutch sudah melumuri tubuhnya dengan lumpur, itu menjadikan suhunya menjadi dingin. Akhirnya makhluk tersebut pergi karena tidak bisa melihat Dutch. Kemudian Dutch membuat jebakan dan senjata untuk Baewon dengan makhluk tersebut. Di malam harinya saat Dutch siap untuk melawan makhluk tersebut, dia memancing untuk menggunakan obor dan juga teriakannya. Akhirnya makhluk tersebut datang dan tepat berjalan di samping Dutch. Namun dia tidak melihatnya karena Dutch sudah melumuri tubuhnya dengan lumpur. Dan saat dia lengah, Dutch menembakkan dengan panah peledak. Hal itu menjadikan makhluk tersebut menembak ke segala arah dan tak sengaja mengenai Dutch. Karena tercebur ke sungai, lumpur yang melumuri tubuh Dutch luntur karena terkena air. Alhasil, makhluk tersebut bisa menemukan Dutch lagi. Dia juga membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya yang sangat jelek. Lalu dia mengajak duel Dutch dengan tangan kosong. Dutch di sini dihajar habis-habisan hingga akhirnya dia bisa memancing makhluk tersebut ke jebakan yang ia siapkan sebelumnya.
Namun makhluk tersebut tahu kalau dia telah masuk jebakan. Saat dia akan menyerang lewat belakang, Dutch untungnya masih ada jebakan satu lagi. Akhirnya makhluk tersebut sekarat. Dan saat Dutch akan menghabisinya, makhluk tersebut mengaktifkan bom yang ada pada tubuhnya. Menyadari hal tersebut, Dutch berusaha untuk menjauh. Akhirnya Dutch selamat dan dijemput oleh Jenderal Phillips menggunakan helikopter bersama Anna yang ternyata sudah ada di helikopter. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out me.